Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Di ibu kota Chu, rumah besar Cuyo, Luo Feng dan Di Cuyo sedang membicarakan kuota pejabat tamu. Begitulah situasinya. Di Cuyo benar-benar tak berdaya. Di antara 13 cabang keluarga kerajaan, hanya 7 bangsawan kelas 1 dari keluarga kerajaan yang memiliki jatah pejabat tamu. Aku telah mendatangi semuanya, tetapi aku tidak dapat bernegosiasi dengan mereka sama sekali. Luo Feng mendengarkan, tersenyum, dan berterima kasih. Saudara Cuyo, terima kasih. Saya tahu 13 cabang keluarga kerajaan, dan beberapa di antaranya tidak memiliki hubungan yang baik, kata Luo Feng. Pejabat tamuku adalah Anda. Meskipun mereka memiliki sikap yang buruk, mereka tidak berani menggunakan kekerasan. Namun, mereka enggan menggunakan kuota tamu untuk misi tingkat surga sebelumnya. Kuota tamu ini memang sangat sulit, kata Di Cuyo sambil tersenyum. Luo Feng mengangguk. Dilihat dari kontak Di Cuyo sebelumnya, itu memang sangat merepotkan. Markus kelas 1 dari keluarga kerajaan paling peduli dengan jalur kultivasi mereka sendiri. Setelah misi surgawi ini, misi penting berikutnya mungkin ribuan tahun kemudian. Saudara Luohe akan menjadi Raja Dewa dalam waktu dekat dan tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi di alam kekacauan di masa mendatang. Dapat dimengerti bahwa mereka tidak mau setuju, kata Di Cuyo dengan serius. Betul, sulit bagiku untuk membantu mereka. Luo Feng mengangguk. Selain memiliki pejabat tamu dari keluarga kerajaan, apakah ada cara lain? Tanya Luo Feng. Menurut aturan keluarga kerajaan kita, Markus kelas 1 dari keluarga kerajaan memilih pejabat tamu alam kekacauan dan Raja Dewa kerajaan memilih pejabat tamu Raja Dewa. Pada saat yang sama, Kaisar kontemporer dapat membuat pengecualian dan langsung memilih beberapa pejabat tamu, kata Di Cuyo. Kaisar kontemporer? Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu mencapai level kaisar untuk masalah kecil itu. Tapi jika leluhur yang berbicara, itu pasti tidak akan sulit, kata Di Cuyo. Biar aku pikirkan dulu. Luo Feng berdiri. Dengan kepribadiannya, dia tidak mau merepotkan gurunya, Kaisar Chu. Scene berganti. Di ibu kota Chu, kediaman Chu Ying. Chu Ying, sumber daya yang diperolehnya dalam misi tingkat surga terakhir kali tentu saja sangat besar. Selain itu, ia dipuji oleh Kaisar Qing sendiri dan sangat dihormati sebagai keturunan elit kerajaan. Pujian publiknya membuat beberapa dewa bersedia berteman dengan Chu Ying. Tuanku, Luohe memang menginginkan posisi pejabat tamu. Markus Cuyo baru-baru ini mengunjungi banyak tempat di 13 keluarga kerajaan dan mencari beberapa bangsawan kelas 1 dari keluarga kerajaan. Kudengar mereka semua menolak. Seorang pelayan berkata dengan hormat. Kuota pejabat tamu? Mata Chu Ying dingin. Untuk siapa dia menginginkan kuota itu? Kudengar dia pendatang baru di alam kekacauan. Menurut informasi, Dewa sejati abadi Yuan di tempat tinggal Luohe baru saja menerobos ke alam kekacauan baru-baru ini, kata pelayan itu. Chu Ying tersenyum. Pelayan yang lama, Luosa, telah mencapai alam kekacauan dan dia tidak pernah berpikir untuk mencari posisi tamu bagi pelayan lamanya. Sebaliknya, begitu Yuan berhasil menembus alam kekacauan, dia langsung mencoba mencari posisi. Tampaknya di hati Luohe, hal terpenting adalah Yuan ini. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, perintah Chu Ying. Ya, pelayan itu segera mundur dengan hormat.
Chuying melihat ke kejauhan. Aku telah lama menyendiri dan baru saja keluar dari kultivasi, tapi aku mendengar berita ini. Chuying tersenyum. Sepertinya aku dan Luohe memang ditakdirkan untuk bersama. Chuying memiliki akumulasi ranah terdalam di antara 7 markuis kelas 1. Dengan bantuan sumber daya yang sangat besar dari misi surgawi kelas 1, dia telah memahami cabang-cabang Dao Agung selama ratusan zaman, dan dia baru saja keluar dari pengasingan. Saya baru saja menyadari cabang Dao Agung. Miniatur alam semestaku belum berubah, dan tubuh dewaku juga belum berubah. Atas nama keluarga kerajaan, saya masih seorang bangsawan kelas 1 dari keluarga kerajaan. Chuying berpikir, jika saya menggunakan otoritasku dan memberikan beberapa kontribusi kerajaan, saya dapat melamar posisi pejabat tamu lainnya. Di dalam keluarga kerajaan, para markuis kelas 1 juga diperlakukan secara berbeda. Sejak Chuying ditemukan oleh Kaisar King, otoritasnya telah meningkat pesat. Begitu aku berhasil, aku akan menjadi Raja Dewa. Aku harus memikirkan masa depan. Ada eksistensi yang tak terkalahkan yang bisa menjadi Raja Dewa tingkat pertama tanpa bergantung pada kekuatan eksternal. Hanya ada segelintir orang seperti itu di seluruh benua asal. Gumam Chuying. Dia tahu betul seberapa besar potensi Luohe. Setelah mengambil keputusan, Chuying pergi sendiri. Ia terbang di atas ibu kota Chu dan segera tiba dengan tenang di depan rumah Luohe. Chuying berdiri di luar gerbang rumah Luohe. Pergi dan sampaikan pesanku. Chuying menatap penjaga di pintu. Katakan saja Markuis Chuying datang untuk mengunjungi Sage Agung Luohe. Chuying, kedua penjaga di pintu terkejut. Salah satu penjaga segera berlari kembali untuk menyampaikan pesan. Chuying sedang menunggu di pintu. Selamat datang Chuying. Luo Feng juga tiba di pintu dan dia cukup penasaran. Kebanyakan pria kuat akan langsung menyampaikan pesan, tetapi Chuying ini sangat sopan dan meminta penjaga di pintu untuk menyampaikan pesan. Sage Agung Luohe. Chuying menatap Luo Feng dan tersenyum. Aku datang ke sini kali ini untuk membahas kuota pejabat tamu. Mendengar itu, mata Chuying berbinar. Silakan masuk. Luo Feng segera memimpin jalan. Di dalam pavilion penyambutan, kedua belah pihak duduk. Luo Feng secara pribadi membantu menuangkan anggur dan bertanya. Menurut apa yang Anda katakan, apakah Anda punya gambaran tentang kuota pejabat tamu? Chuying mengangguk berkata, semua bangsawan kelas 1 dari 13 cabang keluarga kerajaan telah bersaing satu sama lain, dan sumber daya mereka berbeda. Kebetulan, aku adalah salah satu bangsawan kelas 1 di keluarga kerajaan, jadi aku punya beberapa wewenang. Chuying menatap Luo Feng. Aku bisa mencari cara untuk melamar posisi pejabat tamu lainnya. Mendengar itu, Luo Feng sangat gembira. Sulit untuk mendapatkan posisi pejabat tamu. Katakan saja, apa yang kau butuhkan dariku? Kata Luo Feng. Itu hanya kuota. Saya datang ke sini hari ini untuk berteman dengan saudara Luohe, kata Chuying sambil tersenyum. Luo Feng telah mengetahui selama beberapa hari terakhir bahwa meskipun Chuying memiliki status khusus, ia harus membayar harga untuk mengajukan kuota lainnya. Saudara Chuying, terima kasih. Saya akan mengingat persahabatan ini, kata Luo Feng. Chuying mengangguk. Kalimat ini saja sudah cukup baginya. Saya sangat hebat di antara para markuis kelas 1. Tetapi setelah menjadi Raja Dewa, akan sangat sulit untuk terus menjadi yang terbaik. Saya perlu mengandalkan diri sendiri dan juga bantuan. Markuis Chuying sangat optimis tentang Luo Feng. Apakah ini untuk aplikasi kuotanya? Tanya Chuying. Luo Feng mengangguk. Ya, itu dia. Biarkan dia pergi ke rumahku. Pada saat dia tiba di rumahku, kuota seharusnya sudah diajukan, kata Chuying. Baiklah, Luo Feng mengangguk. Scene berganti. Yuan baru saja menerobos dan tubuh dewanya masih terus berkembang. Dia sedang menyendiri untuk mengkonsolidasikan kekuatannya
tetapi dipanggil langsung oleh Luo Feng. Jika kamu menjadi pejabat tamu dari negara kuno Yanfeng, kamu bisa langsung mendapatkan 100.000 poin. Kemudian, kamu bisa pergi ke balai warisan dan memilih warisan yang paling kamu butuhkan. Kamu juga bisa mengumpulkan poin secara perlahan untuk ditukar dengan sumber daya di masa mendatang, kata Luo Feng. Bukankah tidak mudah untuk mendapatkan posisi ini? Tanya Yuan. Pergilah ke kediaman Cuying sekarang juga. Cuying akan menemuimu nanti. Jangan bertanya apa-apa lagi, kata Luo Feng. Oke, Yuan mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Dia segera berangkat menuju ke rumah Cuying. Luo Feng memperhatikan Yuan pergi dan tersenyum. Akhirnya beres juga. Luo Feng juga menghela nafas lega. Cuying menangani semuanya dengan sangat baik. Pada hari yang sama, Yuan menjadi pejabat tamu dalam kekacauan. Ia juga pergi ke balai warisan dan memilih warisan yang diinginkan. Ketika berita itu menyebar, beberapa kultivator alam kekacauan di kota Chu menjadi marah. Mereka telah mencoba segala cara untuk mendapatkan tempat itu. Tetapi sekarang seorang kultivator alam kekacauan baru langsung mendapatkan tempat itu. Namun, di belakang pendatang baru dalam kekacauan ini ada Sage Agung Luohe dan Marquis Cuying, jadi mereka hanya bisa mengeluh. Tidak lama kemudian, Cuying juga berhasil maju dan menjadi Raja Dewa. Ini adalah Raja Dewa keempat dari keluarga kerajaan Kaisar Chu yang menyebabkan kehebohan besar. Pada perjamuan Raja Dewa yang diselenggarakan oleh Kaisar Chu, Luo Feng secara pribadi pergi untuk memberi selamat kepadanya dengan hadiah. Setelah Marquis Cuying menjadi Raja Dewa, Luo Feng juga mengasingkan diri, berkonsentrasi pada kultivasinya tanpa gangguan. Waktu terus berjalan hari demi hari. Pengaruh cairan pemurni jiwa akhirnya memudar dan pengaruh buah roh kristal Hunyuan masih sedikit tersisa. Bentuk dunia 10 arah, kata Luo Feng. Dia duduk bersila di menara bintang, menatap kosong ke beberapa material di depannya. Dia berkonsentrasi untuk memahami bentuk dunia 10 arah yang sangat sulit dan tidak menuntut bahwa dia harus memahaminya di alam kekacauan. Bahkan jika dia gagal, itu juga merupakan semacam penempaan pemahamannya. Tetapi pada saat ini, bentuk dunia 10 penjuru yang lengkap telah terbentuk sepenuhnya dalam pikiran Luo Feng. Aku sudah menemukan jawabannya, gumam Luo Feng. Terkadang kejutan datang begitu tiba-tiba. Luo Feng melihat bahan-bahan dari 10 dunia di depannya. Maet kumbang sisi kemas diberikan kepadanya oleh gurunya, Kaisar Chu. Bahan biologis lainnya diperoleh dari dunia yang dijaganya. Bentuk dunia 10 arah yang kusadari berbeda dari mereka, gumam Luo Feng dengan sedikit kagum. Lalu bahan apa yang harus aku pilih untuk membuat bentuk ini? Luo Feng merenung. Menurut deskripsi warisan bentuk kehidupan dunia, hanya bentuk dunia 10 arah. Bentuk itu baru setengah jadi. Kita masih perlu mempelajari asal-usul materi dan menemukan material yang cocok untuk bentuk dunia 10 arah. Hanya dengan menggabungkan keduanya, kita dapat membentuk bentuk kehidupan yang kuat. Tapi, kita coba dulu. Luo Feng mencoba untuk berubah. Ia mengambil bentuk dunia 10 penjuru sebagai fondasinya dan memakai material makhluk garis keturunan Hunyuan sebagai referensi perubahan. Kekuatan dewa yang tak terhitung jumlahnya segera melakukan transformasi. Bentuk sebelumnya paling banyak 180 triliun partikel. Namun, bentuk dunia 10 arah adalah dunianya sendiri, tanpa batasan apapun. Gumam Luo Feng. Dia memahami hal ini setelah memahami warisan tersebut. Segera, Luo Feng merujuk pada 7 material dan berubah menjadi 7 klon. Ketujuh zat ini semuanya sangat cocok untuk bentuk dunia 10 arah. Dalam hal kecocokan, Raja Binatang Gunung Perak memiliki tingkat kecocokan tertinggi. Gumam Luo Feng, dia yakin setelah merasakannya sebentar. Mengubah, Luo Feng mulai berubah. Kekuatan dewanya terus terkonversi. Seiring meningkatnya jumlah transformasi, Luo Feng menjadi lebih terampil, tetapi masih membutuhkan waktu hampir setengah hari di benua asal untuk sepenuhnya mengubah tubuh dewa.
Di menara bintang yang besar dan megah, Luo Feng merasa cukup santai. Tubuh dewa telah sepenuhnya berubah, tetapi aku masih bisa mengendalikan jiwa dan tekad mentalku. Teruslah kumpulkan. Pada saat ini, miniatur alam semesta yang jauh di kampung halamannya terus-menerus mentransmisikan kekuatan dewa ke ruang kekacauan di tubuhnya. Di ruang kekacauan, kekuatan dewa juga terus-menerus berubah menjadi kekuatan dunia 10 arah yang memungkinkan dirinya untuk terus tumbuh. Ketika seseorang mencapai tingkat ini, ukuran tubuhnya bergantung pada jalan yang ditempuhnya. Luo Feng memahami hal ini. Para raja dewa sangat mementingkan tubuh dewa yang tak terbatas karena ia melambangkan fondasi. Ukuran miniatur alam semesta bergantung pada fondasinya. Tubuh dewa Luo Feng sempurna, jadi miniatur alam semestanya adalah yang terbesar, yang diizinkan oleh aturan tertinggi. Adapun tubuh dewa yang tak terbatas, miniatur alam semestanya juga lebih rendah. Jika tubuh dewa lebih lemah, miniatur alam semestanya juga akan lebih kecil. Hanya setelah berlatih sampai titik ini, seseorang dapat mulai melampaui dasar tubuh dewa, kata Luo Feng. Dia merasakan bahwa setelah tubuh dewa berubah sepenuhnya, kekuatan tak terlihat berkumpul di ruang kekacauan. Sebagai tubuh dewa yang sempurna, ruang kekacauan Luo Feng cukup luas dan cukup kuat. Pada saat ini, ruang kekacauan mulai secara alami menghasilkan dunia saat kekuatan tak terlihat berkumpul. Inikah bentuk kehidupan dunia? Gumam Luo Feng setelah merasakan semuanya. Di dunia 10 penjuru, setiap unit dasar kehidupan mengandung dunia kecil. Tubuh besar yang dibentuk oleh unit kehidupan yang tak terhitung jumlahnya memiliki kekuatan dunia yang sangat kaya. Jadi wajar saja jika dunia yang lengkap dapat dibuka. Jelas, ruang kekacauan di dalam tubuh adalah yang paling cocok. Ledakan. Kekuatan dunia yang tak terbatas berkumpul dalam tubuh fisik yang besar dan dunia kecil terus tumbuh. Keluarlah dan lihatlah. Merasa bahwa dunia kecil itu stabil, tubuh asli Luo Feng berjalan keluar dari menara bintang dan diam-diam meninggalkan kota Chu. Tubuh Luo Feng secara alami menyatu dengan dunia, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari dunia. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia telah tiba di kota Huyang. Bentuk-bentuk kehidupan di dunia bergerak begitu cepat, seru Luo Feng. Meskipun belum mencapai level beberapa makhluk mengerikan yang bisa turun ke suatu tempat hanya dengan satu pikiran, Luo Feng masih takjub bahwa dia telah tiba di kota Huyang dari perbatasan negara kuno Yanfeng hanya dalam beberapa tarikan napas. Ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dunia kecilku secara alami dapat memantulkan dunia luar, gumam Luo Feng yang saat ini berdiri di atas kota Huyang. Dunia kecil itu secara alami memantulkan dunia luar dan dapat memantulkan area yang sangat luas. Seluas 3 negara kekacauan. Luo Feng terkesima dengan luasnya dunia kecil di dalam tubuhnya. Dalam jangkauan refleksi dunia, saya dapat menggunakan kekuatan dunia untuk memusnahkan musuh dengan satu pikiran. Kekuatanku saat ini hanya mendekati Raja Dewa tingkat pertama yang tak terkalahkan. Tetapi aku memiliki metode seperti itu. Bagaimana dengan Raja Dewa tingkat kedua itu? Atau bahkan Raja Dewa tertinggi? Luo Feng semakin mengerti. Tidak heran binatang sektor dunia pada tingkat Raja Dewa tertinggi dapat menyebabkan bencana yang menghancurkan dunia. Pada saat ini, Luo Feng masih terus-menerus menyerap energi dan miniatur alam semesta di kota asalnya juga memancarkan energi dan tubuhnya masih terus berkembang. Dia yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa mencapai level tak terkalahkan dari seorang Raja Dewa level 1. Aku masih perlu membiasakan diri dengan tubuhku dan memanfaatkan berbagai kemampuannya. Tubuh asli Luo Feng langsung memasuki markas besar pertahanan kota Huyang. Sebagai praktisi asal-usul kehidupan, ia memiliki banyak klon. Dan pentingnya tubuh asli dan klon tidak jauh berbeda. Selama masih ada jejak kekuatan yang tersisa, ia dapat mengolahnya kembali. Scene berganti di kota Xiangji. Berapa lama
kamu berencana untuk tinggal di kota Polu kali ini? Mo Yuqingyan bertanya kepada istrinya, Sang Zunji. Saya tidak tahu, kata Sang Zunji. Tidak tahu, Mo Yuqingyan tercengang. Sang Zunji menjelaskan, saya memiliki kesempatan, merupakan suatu kehormatan besar bagiku untuk memuja sang guru. Tentu saja, saya harus memanfaatkan kesempatan itu dan pergi ke Gunung Polu untuk berlatih. Hanya dengan berlatih di Gunung Polu, saya dapat memperoleh kesempatan untuk menerima bimbingan dari guru secara berkala. Jika saya tinggal di kota Xiangji, kapan saya dapat memperoleh bimbingan? Bukan itu maksudku. Aku memegang posisi penting di kota Xiangji. Aku tidak bisa pergi terlalu lama. Jika kamu tinggal di kota Polu terlalu lama, bukankah kita akan berpisah selamanya? Kata Mo Yuqingyan. Kita semua adalah praktisi. Tidak ada yang tidak bisa kita tanggung jika harus berpisah dalam waktu yang singkat, kata Sang Zunji. Atau kau bisa menyimpan reinkarnasi kekuatan dewa untuk kompetisi, kata Mo Yuqingyan. Latihan membutuhkan konsentrasi dan bukan gangguan. Ketika saya merasa sudah waktunya untuk kembali, saya akan kembali, kata Sang Zunji. Mo Yuqingyan menatap Yang Zunji, merasa tidak senang. Reinkarnasi dewaku akan menemanimu ke sana. Di Gunung Polu, jika reinkarnasi kekuatan dewamu menemaniku sepanjang waktu, bagaimana itu rasanya? Selain itu, aku sedang berkonsentrasi pada kultivasi. Jadi aku tidak bisa menemani reinkarnasi dewamu. Sang Zunji tertawa. Ya, jalan kultivasi memang seperti ini. Kamu harus fokus pada tujuan. Kamu dan aku memiliki bakat rata-rata. Dan jika kamu tidak fokus, kamu tidak akan pernah bisa membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasimu. Setelah mengatakan itu, Sang Zunji mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah mengatakan itu, Sang Zunji mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mo Yuqingyan menyaksikan dengan diam. Bahkan dengan reinkarnasi kekuatan dewaku, dia tidak mau terganggu. Orang tuanya memiliki hubungan yang baik dan memiliki 3 anak. Hal yang sama berlaku untuk kakak laki-lakinya yang tertua dan saudara laki-lakinya yang ketiga. Mereka semua memiliki istri dan anak. Mo Yuqingyan awalnya berpikir bahwa dia harus menikah dan memiliki anak. Hanya saja istrinya Sang Zunji menempuh jalur kultivasi dengan sangat serius. Tiba-tiba Morosa muncul di samping dan berkata sambil tersenyum, Qingyan, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Emosi akan mempengaruhi latihanmu. Lihat, Yunji sangat tegas. Dia tidak ingin punya anak dan ingin fokus pada latihan. Dia bahkan tidak ingin meninggalkan reinkarnasi kekuatan dewa. Dan dia juga ingin fokus pada latihan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan dan berlatih dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Luo Feng tetap berkonsentrasi pada kultivasinya dan tidak memperhatikan muridnya. Tetapi Morosa terus mengamati dan memperhatikan perkembangan perasaan muridnya. Emosi dapat mempengaruhi kultivasi. Mo Yuqingyan menggelengkan kepalanya. Ayahku dan saudara-saudaraku tidak memilikinya. Bukankah itu yang dilakukan Yunji? Singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, berlatihlah dengan satu hati, dan singkirkan semua gangguan, kata Morosa dengan santai. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki cinta dan kultivasi? Mo Yuqingyan tidak mempercayainya. Beberapa waktu berlalu lagi, Mo Yuqingyan pergi ke kota Polu secara langsung dan datang ke Gunung Polu. Tuan Moyu, saudara junior Zhang, sedang bertanding dengan murid-murid lainnya. Seorang murid di Gunung Polu menyambutnya dengan hangat dan membimbingnya sepanjang jalan. Mo Yuqingyan juga melihatnya. Melihat Zhang Zunji dan 5 rekan murid lainnya bersaing satu sama lain. Zhang Zunji secara alami jauh lebih lemah dalam hal kekuatan, tetapi rekan murid lainnya juga memberinya wajah dan mengendalikan kekuatan mereka. Kenapa kamu di sini? Kata Zhang Zunji sambil melihat Mo Yuqingyan yang datang sambil tersenyum. Karena kamu tidak kembali, aku tidak punya pilihan selain datang ke sini, kata Mo Yuqingyan. Zhang Zunji tersenyum dan menjelaskan, ini memang tempat di mana Raja Dewa berlatih. Semua muridnya sangat hebat.
Banyak dari mereka yang jauh lebih kuat dariku. Aku telah memperoleh banyak hal dari berkompetisi dengan mereka. Berlatih di sini jauh lebih baik daripada di kota Xiangqi. Aku percaya kau mengerti maksudku. Apakah Raja Dewa Polu sudah memberimu petunjuk? Tanya Mo Yuqingyan. Belum. Tidak seorang pun tahu kapan sang guru akan muncul. Kita perlu mencoba keberuntungan kita. Mungkin setelah beberapa saat, sang guru akan memberi kita petunjuk, kata Sang Zunji. Mo Yuqingyan menatapnya bertanya, kapan kamu berencana untuk kembali? Mengapa kau mendesakku? Sang Zunji menatap Mo Yuqingyan dan raut wajahnya berubah. Ini adalah tempat guruku. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi murid Raja Dewa. Mengapa kau menghalangi kesempatanku? Kata Sang Zunji. Aku datang ke sini hanya untuk memastikan jika kamu ingin benar-benar fokus pada latihanmu dan tidak ingin diganggu oleh emosi dan tidak ingin diganggu olehku. Mo Yuqingyan menatap Sang Zunji. Kalau begitu, aku juga tidak ingin diganggu olehmu. Mendengar itu, Sang Zunji tercengang. Katakan padaku keputusanmu, kata Mo Yuqingyan. Sang Zunji menatap Mo Yuqingyan dan berkata dengan tenang, aku tidak akan menyerah pada jalur kultivasi. Ini adalah kesempatan kultivasi terbesar yang pernah kumiliki sejak aku lahir. Tidak seorang pun dapat menghentikanku. Kau harus tahu pilihanku. Aku juga sudah menebaknya, tetapi aku hanya ingin jawaban yang jelas. Itu saja. Mari kita berpisah sekarang, kata Mo Yuqingyan sambil berbalik dan pergi. Sang Zunji memperhatikan Mo Yuqingyan pergi, tetapi tidak mengatakan apapun untuk mencoba menahannya. Di hari-hari sebelumnya, Mo Yuqingyan adalah tujuan yang baik, namun sekarang dia adalah murid Raja Dewa, dan itu adalah jalan yang lebih dia tempuh. Emosi hanya akan mempengaruhi diriku sendiri. Emosi hanya akan mempengaruhi diriku sendiri. Sang Zunji berpikir dalam hati dan berbalik, berjalan menuju teman-teman seperjuangannya. Tuan, Morosa menyampaikan pesan itu lewat telepati. Luofe yang tenggelam dalam studi bentuk kehidupan pun menjawab, Morosa, apa yang terjadi? Tuan, Anda bahkan tidak peduli dengan murid Anda. Murid Anda telah benar-benar putus dengan Sang Zunji itu, kata Morosa dengan gembira. Putus? Luofe terkejut. Sebagai gurunya, saya memang tidak terlalu bertanggung jawab. Saya hanya bertemu Sang Zunji beberapa kali. Sudah lama aku merasa ada yang salah. Qingyan tersiksa olehnya dan pikirannya kacau. Kali ini aku pergi ke Gunung Polu dan ternyata semuanya sesuai dengan dugaanku. Mereka benar-benar putus, Morosa berkata dengan gembira. Ini perpisahan yang baik, perpisahan yang baik. Itu hanya ujian emosional kecil. Luofeng tersenyum dan tidak menanggapinya terlalu serius. Dia terus fokus pada latihannya sendiri. Latihanku sedang dalam masa kritis. Kau seharusnya lebih mengkhawatirkan urusan Qingyan. Baiklah, serahkan saja semuanya padaku, kata Morosa. Karena dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berkultivasi dan dia merasa sangat bosan, jadi dia secara alami memusatkan perhatiannya pada Mo Yuqingyan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.